Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masih ada sebuah surat dari saudara Sunodo WS di Jakarta. Iya. Ini yang terakhirnya. Iya. Suratnya ini berisi 2 pertanyaan, Bu. Hal melafazkan usolli atau niat dalam melaksanakan sholat. Apakah mengucapkan usolli itu adalah sebagai melakukan bid'ah? Sebab ada sabda Nabi yang artinya tiap-tiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu di neraka. Kemudian atas keterangan sabda Nabi Muhammad SAW ini, maka kami ingin mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya, karena ini sangat penting bagi kami dan masyarakat Islam seluruhnya. Juga menurut sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila engkau hendak berdiri sembahyang, hendaklah engkau berwudu, kemudian menghadap kiblat, lalu engkau takbir. Itu, Buya. Pertanyaan ini tentang usolli ini, pelajaran ini, pertengkaran ulama tentang ini sudah 80 tahun. Lebih tua dari saya. Di negeri saya juga pertengkaran itu, perkara itu, usolli atau tidak itu. Ada yang bilang itu bid'ah, tidak ada asal dari Nabi, karena imamnya 4, tidak ada yang berusolli. Kemudian baru diatur, ada pakai usolli dan lain-lain. Tapi yang lain mengatakan, itu menolong namanya mulut kepada hati. Jadi kalau dia mau berjalan, misalnya berniat mau ke pasar, dibacakan di rumah, saya sekarang mau ke pasar. Itu misalnya. Jadi saya sembahyang, sekarang mau sembahyang. Jadi begini saja. Karena sudah 80 tahun pengajian ini, bagi saudara yang bertanya barangkali baru. Jadi saya tidak akan menjawabkan ini bid'ah. Cuma ajar sajalah bagaimana berniat itu yang betul. Tidak membaca juga sah sembahyangnya. Begitu saja. Bagaimana melatih diri. Kalau mau sembahyang, Allahu Akbar. Dalam hati kita sudah ingat kita mau sembahyang. Itu dari mulai orang azan kita sudah mulai mendengar orang sembahyang. Tapi orang yang berusolli itu juga sembahyangnya sah juga. Cuma ajarlah. Saya sendiri tidak pakai usolli. Sudah lama dari kecil. Saya mulai sembahyang, saya tidak pakai usolli. Jadi kesimpulannya usolli itu bukan wajib ya, Bu ya? Ya, bukan wajib ya. Yang kedua, membaca doa kunut pada waktu sembahyang subuh itu wajib atau sunnah? Dan apakah hanya dalam sembahyang subuh saja membaca doa kunut tersebut? Ini juga masalah khilafiyah yang sudah lama menjadi pertengkaran ulama-ulama. Nabi Muhammad yaqnutu taratan wa yatruku taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad berkunut, kadang-kadang Nabi Muhammad tidak berkunut. Ditinggalkannya, kadang-kadang dipakainya, kadang-kadang. Tetapi ulama-ulama memandang, sebab bagaimanapun mengaji itu ya pakai ulama juga, langsung juga tak bisa ya. Apabila di saat-saat yang penting, kunut itu bagus dipakai tiap-tiap waktu. Jadi anak-anak bisa pilih sendiri, pikir sendiri sekarang ini apakah penting pakai kunut itu. Keadaan situasi negara kita segalanya. Bagi setengah ulama dia bilang ada yang sampai tiap waktu dia kunut, ada juga yang tidak. Jadi ini jangan menghalangi bagi kemajuan persatuan kita karena pertengkaran-pertengkaran yang seperti ini. Saya sendiri kalau saya sembahyang tahajud itu banyak saya pakai kunut. Dan kalau datang saya ke satu negeri, sana orang masih banyak kunut, saya dijadikan jadi imam, saya tanya lebih dulu, tuan-tuan di sini umumnya pakai apa? Kami sini berkunut semua. Maka saya kurang sopan kalau saya obah, tidak boleh kunut. Ya, lantas saya tidak mau, saya berdiri saja. Nanti saya pergi dari situ orang berkelahi. Jadi saya karena pengajian yang kecil membuat orang rusak, saya tidak mau yang begitu. Begitulah cara saya. Yang umumnya saya banyaknya tidak berkunut begitu. Ya, tambahan tentang kunut ini, Bu ya, saya juga ingin menanyakan apakah kunut itu harus tangannya dihadapkan, ada yang tangannya dihadapkan ke depan begitu loh, Bu ya? Seperti menolak. Iya, itu menolak bala gitu. Indah. Diangkat saja berdoa. Ada juga yang turun saja tangannya ke bawah. Gitu ya. Iya.
Ya, saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih ya, atas kesudian anak Anda dan lidahnya fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.